Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Jadi kami hari ini akan mempresentasikan materi kami tentang pemberdayaan dan partisipasi warga komunitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama ada Kak Khaidir Mutholib, saya sendiri Melati Noviasari, ada Miranda dan juga Rizky Fajar Ramadan. Jadi dalam materi kami hari ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian pemberdayaan dan partisipasi, kemudian tujuan dari pemberdayaan dan partisipasi, kemudian upaya warga komunitas dalam pemberdayaan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan partisipasi, dan juga mengembangkan partisipasi di tingkat komunitas. Untuk materi pertama yaitu pengertian dan tujuan dari pemberdayaan dan partisipasi akan dijelaskan oleh Rizky Fajar Ramadan. Untuk Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ini ada suaranya kan, jelas kan? Di sini saya Rizky Fajar Ramadan ingin menjelaskan tentang pengertian dari pemberdayaan dan partisipasi. Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapatkan awalan dari akhiran pen dan an sehingga menjadi pemberdayaan. Dapat diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak melakukan sesuatu. Di sini ada menurut ahli, yaitu menurut Stewart. Menurut beliau, pemberdayaan itu dikutip dari bahasa Inggris, yaitu empowerment, yang secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali. Terus sedangkan pengertian dari partisipasi itu adalah yang telah dikemukakan oleh para ahli, pada hakikatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu participat, yang artinya mengikuti serta mengikut sertakan atau ikut mengambil bagian. Pengertian partisipasi yang lebih sederhana dikemukakan oleh Fasil Dajalal dan Dedi Supriyadi, yaitu partisipasi dapat juga diartikan pembuatan keputusan, menyarankan kelompok dan masyarakat itu terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan, dan jasa. Lanjut, Cak. Ya, yang kedua yaitu tujuan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan serta ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau yang belum layak. Kebutuhan dasar itu yang mencakup seperti pangan, pakaian, papan, dan kesehatan. Sedangkan keterbelakangan itu misalnya produktivitas yang rendah, sumber daya manusianya yang lemah, terbatasnya akses pada tanah, padahal tergantung pada sektor pertanian masih sangat kuat. Melemahnya pasar-pasar tradisional karena dipergunakan untuk memasuk kebutuhan perdagangan internasional. Tujuan yang dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut bisa meliputi secara berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Tersebut. Yang selanjutnya, tujuan dari partisipasi masyarakat. Tujuan partisipasi dari masyarakat itu di sini ada 3, yaitu yang pertama
mengumpulkan gagasan, dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan. Semua orang yang ikut berpartisipasi. Yang kedua, menciptakan visi bersama, yakni mencari visi berdasarkan nilai-nilai yang dianut yang akan menjadikan dasar untuk kedepannya. Yang ketiga, membangun rencana, yaitu untuk sekarang dan kedepannya. Tujuan dari partisipasi masyarakat ini adalah membangun negara yang lebih maju dan berpikir ke depan, mendepankan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan ketentuannya yang diinginkan negara yang adil, sejahtera, makmur, serta menjalinkan hubungan sosial yang terhadap masyarakat sekitar. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Rizky Fajar. Untuk materi selanjutnya mengenai upaya pemberdayaan warga komunitas akan dijelaskan oleh Miranda. Untuk Miranda, dipersilakan. Jadi upaya pemberdayaan warga komunitas yang pertama, gerakan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam peningkatan kemampuan masyarakat guna untuk mengangkat harkat hidup, martabat, dan derajat kesehatannya. Yang kedua, peningkatan keberdayaan berarti peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengembangkan diri dan memperkuat sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu kemajuan. Dan yang terakhir, melalui pemberdayaan, maka individu, kelompok, ataupun komunitas dapat mengkontrol kehidupan sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Miranda. Untuk materi selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan partisipasi, serta mengembangkan partisipasi di tingkat komunitas akan dijelaskan oleh Khaidir Muthalib. Untuk Saudara Khaidir Muthalib, dipersilakan. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dan partisipasi warga komunitas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat antara lain kinerja pengurus. Pengurus yang terpilih dalam pelaksanaan suatu program diharapkan dapat aktif agar dapat memaksimalkan pencapaian tujuan program. Pembagian kerja. Dalam sebuah pelaksanaan program, hendaknya pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan dari setiap warga agar dapat mencapai keefektifan. Kesadaran dan kemauan masyarakat sangat mempengaruhi berjalannya sebuah program. Waktu dan kesibukan. Terkadang kesibukan dan kurangnya waktu menjadi penghambat bagi warga yang ikut untuk berpartisipasi. Dan mengembangkan partisipasi di tingkat komunitas. Dalam usaha mengajak dan mengembangkan partisipasi komunitas, langkah pertama mengatasi masalah keraguan dengan mewujudkan bahwa program yang ada dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang tulus kepada orang-orang untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, dalam usaha mengajak dan mengembangkan partisipasi komunitas, langkah pertama mengatasi masalah skeptisme ini dengan menunjukkan bahwa program yang ada dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang tulus kepada orang-orang untuk berpartisipasi. Untuk melaksanakannya, tentunya proses tidak berjalan secara instan. Dalam proyek yang menyangkut isu-isu yang mempunyai arti penting bagi warga komunitas. Misalnya membangun tempat ibadah atau lain-lain, masyarakat lebih mudah digerakkan untuk menjalankan partisipasi secara terus-menerus. Dalam pengambilan keputusan dan pembentukan struktur, komunitas memerlukan suatu kegiatan atau kerja yang terus-menerus.
Ya, sekian. Oke, Kembali terima ke kasih. Terima kasih kepada Saudara Khaidir. Jadi kesimpulannya bahwasannya pemberdayaan itu merupakan kegiatan untuk memandirikan masyarakat dan partisipasi itu merupakan kegiatan kerjasama dari masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh pemerintah dengan tujuan seperti apa ini namanya pengertian pemberdayaan itu yaitu memandirikan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Serta terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberdayaan dan partisipasi, yaitu dari waktu kesibukan, serta pembagian kerja, serta keanggotaannya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Cak.